Aksi para buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Muroko Bersatu terus bergulir. Dalam unjuk rasa yang dilakukan di depan pabrik triplek Muroko, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, Jember, mereka menuntut pihak perusahaan dapat memenuhi hak-hak para buruh, di antaranya pesangon bagian di PHK, upah bulan April, serta tunjangan hari raya. Bahkan para buruh memblokade jalan nasional penghubung Kabupaten Jember dan Bondowoso. Alhasil para pengguna jalan harus gigit jari akibat tidak dapat melintasi jalan tersebut dan harus memutar jauh. Masa pengunjuk rasa juga sempat nyaris bersih tegang dengan salah seorang pengendara roda 2 yang memaksa menerobos blokade para buruh. Para buruh ingin PT Muroko selalu hadir dalam serangkaian mediasi bersama DPRD serta Disnaker Jember. Aksi ini mereka lakukan agar pihak berwenang lebih peka akan nasib para buruh yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Inisiasi kami harus mencoba mencari perhatian dengan memblokade jalan supaya memang Bupati turun, ya, DPR turun, Kapolres turun, Dandim turun, biar tidak hanya mendengar dan melihat ono-opo di sana. Biar langsung tahu kondisinya seperti apa yang terjadi di Muroko. Kami juga tidak menginginkan itu. Ini yang kami inginkan hanyalah memberikan haknya kawan-kawan bulan April yang tidak dibayar, THR yang tidak pernah diberikan, dan ada 13 tuntutan lagi yang akan kami tuntutkan karena tidak ada respon. Pimpinan DPRD Jember yang turut mengawal aksi unjuk rasa meminta PT Muroko memenuhi hak-hak para buruh yang belum terpenuhi. Apabila permintaan tersebut tidak diindahkan, DPRD mendorong Bupati Jember untuk bersikap tegas, salah satunya mencabut izin pabrik triplek tersebut. Jadi kita meminta juga kepada PT Muroko untuk segera menyelesaikan hak-hak yang sudah menjadi hak dari buruh-buruh tersebut. Tadi disepakati ada terkait tuntutan buruh yang ingin menyegel ini? Ya kita menyampaikan yang jelas kalau memang hak-hak dari buruh ini tidak terpenuhi, pada nantinya buruh-buruh pada saat menyampaikan kepada kita, mereka akan menyegel perusahaan tersebut untuk tidak ada kegiatan apapun sampai permasalahan ini selesai. Hingga Senin sore, operasional PT Muroko sendiri tampak lengang dan manajemen belum memberikan pernyataan apapun. Masa mengancam akan terus memblokade jalan dan menyegel pabrik apabila tuntutan tidak dipenuhi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Rumah Pak Misnatun, warga Dusun Balai Kambang, RT 02 RW 08, Desa Paseban Kencong ini ludes terbakar. Warga dan petugas TNI Polri langsung bergotong royong memadamkan api dengan peralatan seadanya. Karena api sudah terlanjur membesar dan sulit dikendalikan, mobil pemadam kebakaran dihadirkan ke lokasi setengah jam kemudian. Namun keadaan rumah korban sudah ludes, tinggal tembok dan perabotan yang sudah hangus dilalap si jago merah. Menurut warga, rumah ini dihuni oleh 3 orang, yaitu ayah, ibu, dan anak. Namun di malam naas itu, Pak Misnatun sedang mengikuti acara tahlilan di rumah tetangganya. Dalam rumah ada 3 orang, bapak, ibu, dan 1 anak. Untuk penyebabnya Pak masih belum tahu? Penyebabnya tidak tahu persis, tapi pengakuan dari saksi awal, sebelum ada titik api, sebelumnya rumah itu kondisi sudah padam. Jadi kemungkinan Konslet. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian material ratusan juta rupiah. Dari Paseban Kencong, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Sebagian penyedia jasa di bidang teknologi di Jember dinilai menjalankan usahanya dengan mendompleng tiang penerangan jalan umum dan menyalurkan ke pelanggan di setiap rumah. Menurut Sekretaris Komisi B, David Handoko Seto, permasalahan tersebut memang sudah pernah dibahas beberapa waktu lalu dengan dinas terkait. Namun, hingga hari ini belum ada tindakan serius dari pemangku kebijakan. Melihat kondisi saat ini, David mengaku bahwa penyedia jasa teknologi harus sadar
bahwa selama ini tiang yang digunakan merupakan milik pemerintah, yang secara aturan tidak boleh sembarangan untuk menggunakan atau memanfaatkan, sehingga harus terdapat izin dan kesepakatan tentang bagi hasil terhadap pendapatan daerah. Berikan jaminan kepada para pengusaha telekomunikasi, kemudian memberikan jaminan juga legal kepada para konsumen, sehingga kedepannya Pemkab Jember selain mendapatkan PAD yang cukup signifikan, juga akan mendapatkan penataan kota yang estetikanya bagus. Dengan rencana adanya penataan Perda ini nantinya, ini juga akan memberikan kontribusi positif kepada Pemkab Jember berupa PAD, agar juga nanti tidak berisiko tentang persoalan-persoalan hukum yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan menurut David, masih ada penyedia jasa internet di Jember yang belum memiliki izin, sehingga harus ditindak agar tidak merugikan perusahaan yang sudah legal. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Giat pemberangkatan perdana kereta api Pandalungan relasi Jember-Jakarta Gambir di stasiun Jember ini dihadiri langsung Bupati Hendy Siswanto bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Forkomimda, serta Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia. Diambilnya nama Pandalungan sebagai nama kereta api dari Jember tujuan Jakarta tersebut sebagai bentuk apresiasi KAI untuk masyarakat Jember yang mempunyai budaya beragam atau campuran sewilayah tapal kuda. Peluncuran kereta api Pandalungan ini juga merupakan implementasi peningkatan pelayanan KAI seiring dengan pemberlakuan KPK 2023 yang berlaku terhitung mulai 1 Juni 2023. Kebijakan tersebut merupakan alternatif yang diberikan oleh KAI untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Jember dan juga sekitarnya yang akan berpergian menuju ibu kota dengan waktu tempuh yang efisien dan kenyamanan sepanjang perjalanan tanpa harus berganti kereta. Bupati Jember Hendy Siswanto menyambut baik hadirnya kereta api Pandalungan ini, sehingga diharapkan bisa mempermudah akses masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik keluar kota maupun yang akan datang ke kota Jember. Pertama, saya terima kasih kepada teman-teman PT KAI, khususnya kepada Pak Direktur, Pak Direksi PT KAI dan juga VP Daob 9 Jember yang sudah realisasikan launching kereta api perdana kereta api Pandalungan Jember direct langsung ke Turi langsung Jakarta. Ini merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Kenapa? Problem-problem transportasi darat ini tentunya kita di Jember masih ada problem. Tentunya ada beberapa titik yang menjadi handicap problem untuk jalan angkutan jalan raya. Ada di daerah Wonorejo Kelaka, tadi saya sampaikan pada teman-teman. Ini akan menjadi orang berpikir ulang untuk datang ke Jember dan menghitung kembali bagaimana mau datang ke Jember, rencana-rencana untuk mengembangkan sesuatu di Jember, rencana apapun. Tentunya dengan adanya kereta api yang direct langsung ini menjawab sudah apa yang diragukan untuk datang ke Jember. Dan tentunya ke depan kami sangat berharap pertama untuk masyarakat Jember sendiri. Saya berharap masyarakat Jember bisa memaksimalkan naik kereta api ini, karena ini juga akan mengurangi beban jalan raya dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya, laka di jalan raya juga di sini efisien dan juga akan menjaga kesehatan. Kenapa? Di kereta api ini bisa istirahat cukup sampai Jakarta, berangkat pagi, berangkat sore seperti ini, nyampainya pagi, sehingga ini akan efisien waktu, badan tetap sehat, terjaga, dan bisa langsung kembali dari Jember. Tentunya yang menggaranti pertama, kami sangat berharap kolaborasi semua dari teman-teman di masyarakat Jember dan sekitar Jember untuk bersama-sama menggunakan fasilitas kereta api ini. Untuk kelas pelayanan, dalam setiap kali jalan, KA Pandalungan membawa 8 kereta eksekutif dengan kapasitas 400 tempat duduk. Dan selama bulan Juni, KAI juga memberikan tarif tiket promo KA Pandalungan senilai Rp300.000. Kita bisnis nomor 2 sebenarnya ya, walaupun penting namun nomor 2 ini jelas kita sudah merencanakan lama dan berhasil meluncurkan kereta api Pandalungan ini pada hari ini. Dari 2022 kita sudah lakukan dan akhirnya bisa kita luncurkan hari ini. Secara bisnis kita hitung-hitung volume aja dulu. Penjualan hari ini bisa 133% dari kapasitas tempat duduk. Ini suatu pendapatan yang luar biasa bagi kereta api, punya prospek, dan biasanya kalau volume tercapai tentu
keuntungan tuh ada di situ. Itu mudah-mudahan ini bisa bertahan dengan sustain dengan cukup lama sehingga fasilitas dan kenyamanan bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Sementara itu, salah satu penumpang, Dila, mengaku cukup terbantu dengan adanya kereta api langsung dengan tujuan Jakarta. Kini dirinya tak perlu lagi transit atau berganti kereta bila akan berpergian ke Jakarta. Apalagi dengan rangkaian gerbong eksekutif memberikan rasa nyaman saat perjalanan. Mau ke Gambir, Jakarta. Pertama kali naik kereta api Pendalungan? Iya, pertama kali. Ya, senang. Ya, karena ada kereta yang langsung ke Jakarta cuma sekali aja dengan jarak tempuh cuma 13 jam dibandingkan yang sebelumnya transit itu bisa 18 jam. Dengan fasilitas yang ada gimana? Fasilitasnya akan eksekutif ya enak sih ya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Selama tahun 2022, beberapa posisi kepala OPD di Jember memang masih dijabat oleh PJ maupun PLT. Pemkab beralasan karena memang di tahun lalu tidak ada anggaran untuk melakukan lelang jabatan. Namun menurut Kepala BKPSDM Jember, Sukowinarno, di tahun 2023 ini, pihaknya sudah menyiapkan anggaran untuk melakukan proses lelang jabatan. Ia menyebut ada 5 posisi kosong yang akan dilelang, diantaranya yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Direktur RSD Dr. Subandi, Kepala Satpol PP, dan juga Sekretaris Daerah. Itu baru kami itu berkirim kepada KSN itu tanggal 15 Maret kalau tidak keliru. Kita mengajukan kepada KSN itu untuk membentuk pansel open bidding Sekda Kabupaten Jember. Baru disetujui oleh KSN itu tertanggal 4 April tahun 2023 itu. Jadi seperti itu. Ya, ini prosesnya kan sedang berjalan. Kami berharap melalui media ini mudah-mudahan teman-teman yang memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan itu, saya yakin banyak. Kalau 10 saya kira lebih. Secara teknis, proses pengisian akan melalui sejumlah tahap dalam beberapa bulan ke depan. Open bidding dilakukan secara terbuka bagi semua ASN di Jember maupun dari luar Jember asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah pelatihan dan tes yang digelar Bina Sehat Training Center kepada ratusan perawat dan bidan yang akan berangkat bekerja ke Saudi Arabia. Seleksi di Aula Rumah Sakit Bina Sehat Kecamatan Kaliwates ini dihadiri langsung oleh delegasi Kementerian Kesehatan Saudi Arabia yang dipimpin oleh Dr. Amal Al-Katani. Rangkaian pelatihan ini akan dijalani oleh para peserta sekitar 2 bulan ke depan. Di awal bulan Juni setidaknya ada 170 perawat dan bidan yang mengikuti pelatihan tersebut. Dan salah satu materi pelatihan yang harus dipenuhi oleh para tenaga kesehatan yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Perawat dan bidan yang lolos dalam seleksi nantinya akan bekerja di rumah sakit pemerintah Arab Saudi dan ditempatkan di 2 kota utama, yakni Mekah dan Madinah dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Di Saudi Arabia nanti perawat dan bidan ini akan bekerja sesuai kompetensi yang dipenuhi seperti critical care, emergency, maupun general nurse. Salah satu peserta pelatihan, Santi Retnowati, mengaku antusias mengikuti program bekerja di luar negeri. Selain bisa menambah penghasilan untuk keluarga, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk beribadah karena bisa beribadah haji. Motivasi saya ikut seleksi dengan MOH adalah yang pertama untuk mencari pengalaman di luar negeri, kemudian yang kedua untuk menambah income, kemudian yang ketiga untuk beribadah juga. Sejauh ini seperti apa persiapannya? Kenapa Pak? Persiapannya sejauh ini? Persiapan saya kalau dari bahasa terus diasah untuk bahasa Inggrisnya Pak, terutama saya mengikuti les di BSDC yang diadakan oleh Rumah Sakit Bina Sehat.
Sebelumnya ini jadi bidan sudah berapa lama? Saya sebagai perawat di Rumah Sakit Bina Sehat mulai tahun 2010. Harapan ke depan ya mudah-mudahan untuk kegiatan ini bisa dilanjutkan untuk setiap tahunnya agar bisa membawa perawat atau bidan dari Indonesia ke luar negeri. Dengan bekerja di rumah sakit luar negeri, para perawat Indonesia akan mendapatkan pengetahuan nyata berupa pengalaman, sehingga diharapkan dapat menunjang kualitas layanan medis di Indonesia. Tidak hanya materi, skill, dan pengetahuan yang didapat, para perawat memang berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, yang mana kesempatan tersebut dapat diperoleh dengan mudah jika bekerja di luar negeri. Tak hanya diikuti oleh perawat dan bidan dari Rumah Sakit Bina Sehat saja, pelatihan ini juga terbuka bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit lainnya. Hari ini di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, Jawa Timur sedang dikunjungi delegasi dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia dengan tujuan merekrut perawat-perawat dan bidan Indonesia untuk bekerja di rumah sakit pemerintah di Saudi Arabia. Dan delegasi yang kali ini khusus untuk penempatan di kota Mekah dan Madinah yang menjadi impian para perawat Indonesia. Dan di Jember, ini pertama kali delegasi Saudi Arabia itu melakukan seleksi di daerah. Selama ini mereka selalu melakukan seleksi di ibu kota Jakarta, dan pertama kali kesempatan ini di daerah di Jember. Karena di Jember ada Bina Sehat Training Center di Rumah Sakit Bina Sehat yang selama ini sejak tahun 2006 telah melatih perawat-perawat dan bidan Indonesia untuk mendapatkan kompetensi agar bisa lolos seleksi untuk bekerja di luar negeri. Pelatihan ini biasanya pelatihannya hanya nursing English karena perawat-perawat dan bidan kita itu kompetensi klinisnya sudah sangat mumpuni. Dan untuk pemberkasan diberikan rekomendasi dari Rumah Sakit Bina Sehat karena perawat-perawat ini bekerja sesuai kompetensinya. Ada yang di critical care, ada yang di emergency, ada yang di unit-unit khusus, dan ada yang di general nurse. Oleh karenanya kesempatan ini terbuka buat semuanya. Dan tahun ini pertama kali Saudi Arabia merekrut bidan-bidan Indonesia. Ini kesempatan emas dan saya mengajak perawat dan bidan Indonesia, ayo bergabung dengan Bina Sehat Training Center. Dari Jember, Yudisari, Jember 1 TV melaporkan. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan wawasan para pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Salah satunya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Patrang ini, mereka mengemas sosialisasi pemilu untuk para ibu rumah tangga sembari menggelar pelatihan membuat tanaman hias. Sekitar 96 peserta dari berbagai kelompok masyarakat dan usaha dibekali wawasan tentang pesta demokrasi sambil dilatih membuat kokedama, yaitu tanaman hias khas negeri Sakura Jepang, dengan menggunakan bahan limbah bekas pakai yang ramah lingkungan namun tetap estetik. Agar suasana tetap berlangsung santai dan seru, pihak penyelenggara juga sesekali membuat permainan tanya jawab kepada peserta seputar pemilu 2024. Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia PPK Patrang, Wiwin Riza Kurnia menjelaskan bahwa ibu rumah tangga merupakan salah satu segmentasi besar dan sosok sentral, sehingga diperlukan cara khusus untuk menstimulasi partisipasi dan wawasan sehingga bisa lebih cermat untuk menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang. Rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu kan segmentasinya itu jumlahnya itu besar ya, terutama di Kecamatan Patrang. Dan ibu rumah tangga itu juga nantinya kita ajak untuk berpikir kritis. Kenapa mereka juga berpartisipasi dalam pesta demokrasi pemilu? Kenapa mereka perlu memilih calon wakil rakyat supaya mereka itu juga sadar akan kebijakan-kebijakan pemimpin kita yang nantinya akan mereka buat gitu, sehingga ini juga berdampak pada kehidupan mereka selanjutnya. Jadi event 5 tahun sekali ini juga untuk membuka cakrawala pandang masyarakat, terutama ibu rumah tangga, terhadap sebenarnya pemilu itu jauh lebih, aspeknya lebih luas. Jadi tidak hanya kita memilih, tapi ada banyak faktor, termasuk juga pemberdayaan, perekonomian, dan lain sebagainya. Kegiatan ini disambut positif oleh para peserta karena selain memperkuat wawasan pemilu, bagi ibu rumah tangga juga dapat mengasah kreativitas membuat tanaman hias sendiri untuk mempercantik tampilan dan estetika rumah masing-masing. Terlebih tanaman hias kokedama yang dibuat berasal dari limbah organik bekas pakai sehingga mengurangi pencemaran lingkungan.
Kegiatan ini sangat-sangat bagus dan menarik. Saya senang sekali dan kami memang sungguh-sungguh antusias untuk kegiatan ini. Yang pertama untuk juga sosialisasi pemilu, di mana kami sebagai warga yang memiliki kewajiban untuk memilih itu menjadi diingatkan kembali dan juga menempel di kepala ya bahwa pemilu itu dinanti di hari Valentine tahun depan ya, dan ini menjadi mengingatkan kami sungguh-sungguh. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi pemilu dan kesiapan para pemilih pada pemilu serentak 2024 yang rencananya akan digelar 14 Februari 2024 mendatang. Dari Jember, Yudhisa di Jember 1 TV melaporkan.